Sudah Pak, alhamdulillah sudah bisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ini Pak Tanul, Bu Supiana ya. Untuk yang pertama untuk bidang agama dan mengaji. Silakan pada Bu Suryana. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Bagaimana Pak Tanul, sudah siap, semangat? Ya, semangat Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Semoga kedepannya ini berjalan lancar, tidak ada kendala teknis lagi. Baik, kita mulai Bapak untuk keberkahan dari acara kita hari ini. Saya mintakan Bapak untuk membaca ayat suci Al-Quran 1-2 ayat. Ada Al-Quran Bapak di samping? Tunggu. Ada Bu. Ya, silakan Bapak sekali buka Al-Qur'annya langsung dibaca. Bebas Bu ah. Bisa di mana aja. Ya, bebas. Ya. Sekali buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحيط من فرعون إنه كان عليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا أولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Sadaqah Rasulullah Nabiyul Karim. Baik Bapak, terima kasih banyak telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mohon maaf Bapak, saya koreksi sedikit bacaannya. Ya Bu. Tadi bunyi ikhfa ya, bunyi ikhfa itu tidak dapat. Nah, jadi apa ya, dengungnya hukum bacaan dari ikhfa itu nggak dapat gitu. Nah, Bapak tahu diperbaiki lagi hukum bacaan ikhfa Bapak? Hah? Ya. Bila nun mati bertemu dengan fa bagaimana hukum bacanya Pak? Punya ikhfa itu. Bila nun mati atau tanwin berdengung Bu ya. Berdengung. Berdengung, ya. Nah, ya. Jadi ketika Bapak membacakan in misalnya masih bunyi na ya, nun mati, itu mulutnya sudah ke bunyi fa dalam bentuk fa. Nah, jadi perubahan itu harus dapat sehingga dengungnya itu muncul, kemudian enak didengar bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah bisa diperbaiki lagi. Nanti diperdalam lagi. Ya, Janji Pak ya? Ya, bisa. Oke. Nah, baik Bapak, saya ingin bertanya sedikit mengenai salah satu hukum had ya. Salah satu hukum had yaitu zina. Sesuai dengan materi Bapak ya. Ya, betul. Ya, zina itu terbagi atas berapa macam Bapak? Zina yang sudah saya baca itu ada terbagi dua Bu. Ada muhsan dan khairul muhsan. Ya. Kalau zina muhsan itu Kalau yang muhsan bagaimana? Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah. Nah, itu misalkan selingkuh dan sebagainya. Itu terjadi setelah orang tersebut menikah Bu.
Jadi sama-sama melakukannya. Jadi Ya. si laki-laki sudah punya istri, sedangkan istri sudah punya suami. Itu melakukan perbuatan tersebut, maka itu namanya zina muhsan. Dan dihukum deranya itu sebanyak 100 Oke. kali dan dirajam. Kalau di Arab itu dirajam. Sedangkan zina khairul muhsan, Dihukum dera lagi, Pak. Hah? Dihukum cambuk juga. Ya, dihukum cambuk. Kalau kita di Aceh ini kan sudah berlaku syariat Islam. Hukumannya bagaimana? Itu didera 100 kali. Didera di 100 kali. Misalkan kami di Aceh Barat ini di depan Masjid Agung dipamerkan ke masyarakat, maka ada algodonya yang mencambuk sebanyak 100 kali. Bagi pelaku zina muhsan tadi. Untuk zina muhsan. Ya, zina muhsan. Sedangkan Jadi hukum untuk zina muhsan itu dicambuk 100 kali. Dan juga dirajam 1 kali. Kalau di Arab Saudi, di Irak, di Iran itu dirajam. Maksud dirajam itu dilempar batu sampai mati. Ya, mohon maaf Bapak, saya mau tahu hukum yang sebenarnya, bukan yang berlaku di Aceh atau di Arab Saudi itu. Nah, yang sebenarnya hukum yang zina muhsan bagaimana dan ghairu muhsan bagaimana? Ya. Mengenai penerapan itu bisa saja berbeda-beda di setiap daerah. Ya, bagaimana Bapak? Yang muhsan hukuman yang sebenarnya itu bagaimana? Kalau sesuai dengan kitab yang pernah saya baca-baca dan buku, bahwa zina muhsan itu memang hukum dasarnya itu rajam. Dirajam itu di pihak istri atau pihak suami itu ditanam di dalam tanah sampai ke leher kan. Sampai ke leher, nanti dilemparkan dengan batu sampai mati orang tersebut, sampai meninggal. Itu hukum dasarnya. Kalau zina itu zina muhsan. Kalau zina khairul muhsan itu dicambuk 100 kali. Kalau khairul muhsan itu orang yang apa ada lagi setelah dicambuk? Yang belum kawin. Zina khairul muhsan itu yang belum kawin, yang lelaki masih jomblo, yang perempuan masih jomblo. Dan juga kalau zina khairul muhsan ini dia diasingkan dari tempat tinggalnya, misalkan ke dekat hutan, jauh dari penduduk, itu diasingkan karena aib daripada keluarga tersebut, maka harus diasingkan ke tempat yang lain. Itu Bu. Ya. Oke. Berarti Bapak sudah paham ya perbedaan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan. Nah, mengenai penerapannya misalnya di Aceh ya. Itu di Aceh Barat itu berapa kali dicambuk, Pak? Apakah ada sampai 100 kali? Kalau di sini saya pernah dengar-dengar, pernah lihat sekilas, ada beda-beda pendapat. Ada yang 50 kali, ada 60 kali, beda-beda Bu. Pokoknya nggak sampai 100. Oke. Nggak sampai 100. Itu yang pertama ya, dicatat tidak sampai 100 kali dicambuk. Yang kedua, apakah ada dibedakan antara muhsan dan ghairu muhsan dalam penerapan di Aceh Barat? Ya, tentunya kalau zina yang muhsan itu tentu cambukannya itu lebih banyak. Lebih banyak itu tergantung dari mahkamah syariatnya yang menentukan nanti. Kalau zina khairul muhsan itu lebih sedikit daripada yang pelaku zina muhsan tadi. Itu dia. Berarti yang muhsan tidak dirajam ya Pak? Ya, kalau kita dicambuk juga ya? Di Aceh ini tidak diberlakukan hukum rajam, cuma cambuk saja. Tapi kalau di daerah Arab sana ada yang diberlakukan hukum rajam. Ya, mungkin itu nanti kita bisa pilahkan ya Pak ya. Yeah. Kalau syariat Islam berarti sebagaimana pertama tadi kan dihukum rajam ya. Kemudian yang ghairu muhsan adalah dicambuk, kemudian ditakzir, ya diasingkan. Nah, yang berlaku di Aceh itu bisa dikatakan fikih Islam ya. Nah, jadi perbedaan pendapat tadi ada yang sekian, ada yang sekian. Nah, artinya ketika syariat Islam diberlakukan maka harus 100 kali seperti tadi, bagaimana hukum dasar. Nah, ketika tidak berlaku sesuai dengan hukum dasar, itu ke pendapat misalnya ada sebuah kebijakan di mahkamah syariah, berarti itu kembali ke fikih Islam ya Pak ya. Ya, fikih Islam.
Oke, baik Bapak. Satu lagi saya ingin tanya dalil Bapak, dalil tentang larangan berzina ini. Dalilnya Bu, yang saya hafal yang singkat saja, wala takrabul ila Ya. zina. Wala takrabul zina. Wala, Wala coba Bapak yang jelas. Wala. Wala. ya, wala takrabul zina. Ya, boleh saya lihat dulu Bu? Iya, itu Belum lama sekali apa? Bapak. Hah? Lama sekali kalau dilihat. Ini ujian komprehensif loh Pak. Ya pokoknya itu Nah, itu di ya. yang artinya jangan kamu mendekati zina. Jangan kamu mendekati zina. Ya, kenapa? Jangan mendekati zina. Kenapa? Ada kelanjutan dari ayat itu? Karena zina itu adalah perbuatan yang sangat dilarang sama Allah dan disuruh dijauhkan daripada perbuatan zina tersebut. Karena zina ini Ya. jangankan berbuat, sedangkan bersentuhan saja itu diharamkan dalam syariat Islam. Ya, nanti dihafal kembali Pak ya, surat itu yang dilihat kelanjutannya kenapa kira-kira zina itu dilarang gitu. Ya. Baik. Oke, baik Bapak, demikian dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan lagi kepada Bapak Ankalam. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih Bu Suryana, Pak Mustanul terkait dengan materi pembelajaran zina tadi ya. Bapak mengajar dengan pakai metode pembelajaran apa Pak? Supaya anak paham bahwa dilarang mendekati zina. Ya. Tentunya saya pakai Pak metode problem based learning PBR, karena ini kalau kita membahas tentang masalah zina, tentunya itu kan bermula dari sebuah permasalahan ya. Jadi permasalahan itu yang terjadi. Contoh permasalahan Bapak angkat gimana? Contohnya. Jadi kalau permasalahan kita angkat pada siswa, misalkan banyak terjadi pergaulan bebas ya, banyak terjadi pergaulan bebas. Anak-anak sekarang banyak kejadian sebab ada kejadian misalkan hamil di luar nikah dan melakukan perbuatan tersebut, itu merupakan hukum yang sangat haram ya. Jadi efek-efek negatifnya bisa dirasakan oleh pelaku tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita munculkan permasalahan tersebut tentang efek negatif yang terjadi dari perbuatan zina tersebut. Sehingga anak itu mengenang dia, kalau dia kita berikan contohkan pada orang lain, itu jangan sampai terjadi pada dirinya sendiri. Baik, Bapak dalam merancang modul ajar Bapak, kan itu Bapak bagaimana cara Bapak membuat modul ajar Bapak sehingga memberikan gambaran terhadap yang akan Bapak belajarkan? Komponen apa yang mesti ada di dalam modul ajar itu Pak? Jadi dalam modul ini tentunya kita harus ada menganalisis, berpikir, mengamati dan sebagainya. Jadi itu terkena di modul. Maksudnya ini dalam modul ajar Bapak, komponen apa saja yang terdapat dalam modul ajar itu Pak? Komponen dalam modul ajar Pak. Jadi nanti di dalam modul di sini ada juga tertentu masalah komponennya, itu masalah profil Pancasila Pak. Itu ada profil Pancasila tentang kompetensi inti. Saya belum tanya itu, nanti Pak. Komponennya seperti komponennya apa saja? Contohnya gimana Pak maksudnya? Bukan komponen yang komponen. Unsur-unsurnya Pak ya? Bisa jadi unsur-unsurnya apa saja? Kemari wajahnya Pak, kemari wajahnya. Ya. Dari komponen. Contohnya seperti apa Pak? Saya sini juga kalau komponennya itu. Komponen. Ya, karena sebuah komponen yang telah Bapak buat kan di RPP itu kan ada komponen-komponennya. Apa saja komponennya?
Ada gambar ya. Ya, Itu misalkan komponen kalau ada tujuan, itu ya. ada Ada langkah-langkah pembelajaran. ya. Tentunya ada Tuh, ya. Jadi TP-nya, Pak. ada Tujuan pembelajarannya kan. Ada alur pembelajarannya. Nah, ada kegiatan inti. nah di dalam CP apa tuh CP, Pak? CP itu capaian CP pembelajaran, itu Pak. apa? Capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu apa aja isinya? Komponennya apa aja? Komponen ada 2 komponen di dalam CP itu. Ya, jadi melalui meyakini bahwa pergaulan bebas itu dilarang oleh hukum agama. Nah, jadi melakukan zina itu dalam Kan itu saya tanyakan. Itu terkait dengan pendalaman materi. Tadi udah ditanyakan sama Bu Suryana. Maksudnya di dalam CP itu, CP yang akan kita belajarkan, CP itu ada 2 komponen di dalamnya. Apa saja, Pak, komponennya? apa ya? Belum tergambar ya? Belum gambar, Pak, maksudnya. Nah, Pokoknya boleh. tujuan Jadi hampir sama Bapak dengan dari tujuannya kan, Pak? Kalau komponen itu capaian pembelajaran. di dalam CP itu ada 2 komponen penting, namanya kompetensi dan ruang lingkup materi. Itu Oh di dalam ya, CP itu, Pak, ya. kompetensinya maksudnya. Nah, kemudian Bapak disebutkan ada P5 dan PPRA. Apa kepanjangan P5, Pak? P5 itu tentunya profil pelajar Pancasila. Jadi ada Itu 3 baru. Hah? P5 kah? Profil pelajar Kalau Pancasila. tadi Bapak sebutkan bukan P5, P3 itu. Oh, P3. Oh, jadi profil Ya, pelajar apa saja P5 itu? tentunya P5 itu ada beradab, berakhlak, bermoral. Bukan. Enggak, kepanjangan P5 itu itu 3 berarti dia nih ya. Kalau PPRA, Ya, PPRA apa itu tahu PPRA? ya profil pelajar yang rahmatan di alamin. Nah, PPRA kan? Rahmatan di alamin. Enggak pakai yang ya. Ada yang Ya, profil profil Pancasila pelajar dan rahmatan lil alamin. rahmatan di alamin. Ya, Nah, sekarang nilai-nilai dalam zina yang akan ya. Bapak ajarkan, nilai-nilai terhadap PPRA itu apa saja di sana terkait? Kalau kita melihat tentunya Kita menggunakan kalau di dalam profil PRA itu ada namanya terkandung etika, ada moral, ya, ada kita bertakwa kepada Allah, beradab. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan zina nanti. Jadi bagaimana efeknya orang yang melakukan perbuatan tersebut kan ada rasa malunya, ada etika, ada moralnya, Pak. Jadi bisa dikaitkan nanti dengan iman kita, iman ketakwaan kepada Allah. Sehingga anak-anak peserta didik itu bisa menjauhi daripada perbuatan zina tersebut. Nah, baik. Bagaimana Bapak melakukan asesmen terhadap materi pembelajaran Bapak lakukan? Ya, asesmen tentunya Asesmennya ada seperti apa Bapak lakukan? Ya. adanya nanti kita menilai asesmen melalui sikap, Pak. Ada sikap, ada sikapnya bagaimana menanggapi, ada nanti ada sikap penilaian nilai, bagaimana dia berdiskusi, ada juga nanti asesmen tentang wawancara, bisa juga kita melakukannya. Nah, jadi ada bermacam asesmen. Tentunya yang kita intinya adalah masalah sikap, masalah sikap, masalah dia Sikap dalam aja. ya. Dan juga nanti ada asesmen wawancara dan tulis. Itu kan Wawancara jenisnya. Sekarang asesmennya yang Bapak nilai itu kan atau katakanlah penilaian. ya. Di dalamnya Bapak menggunakan penilaian sikap aja. Tentunya ada yang Hanya lainnya, Pak. menggunakan penilaian sikap. Yang lainnya apa, Pak? Misalkan bisa juga kita nanti asesmennya dalam bentuk
wawancara antara satu peserta didik dengan peserta lain. Itu jenisnya. Sekarang jenis. penilaiannya tadi kan sikap. Ya, sikap. Habis itu penilaian apa lagi, Pak? Ada juga nanti penilaian masalah unjuk kerja, Pak. Ada apa? Masalah Unjuk kerja. ujian. Ujian komprehensif. Ujian ada bentuk apa soal. Ujian apa nanti. itu? Ada bentuk soal, kita kasih soal, kita nilai asesmennya. Nah, itu termasuk penilaian apa tuh, Pak? Hah? Ya tadi kalau ada ujian itu pernah masuk penilaian apa yang namanya? Itu masuk ke asesmen tulisan, Pak. Tulisan dan soal. Oh iya, itu bentuknya. Tulisan itu bentuknya. Apa namanya penilaiannya? Penilaian kognitif, Pak. Penilaian kognitif. Kognitif. Pengetahuannya ya. Pengetahuannya, Pak. Kita Ada lagi penilaiannya? Kognitif. Nanti penilaiannya juga kita buat semacam wawancara, Pak. Bisa juga itu masuk ke asesmennya. Misalkan wawancara antara satu peserta didik. Bapak wawancara siapa tuh? Ya, itu peserta didik. Bapak wawancara siapa? Itu peserta didik dengan peserta didik, Pak. Kita bentuk seperti wawancara. Saling tanya pendapatnya bagaimana itu. Misalkan masalah zina bagaimana cara mempilah-pilahnya. Nanti kita bentuk dalam kelas itu ada wawancaranya. Jadi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Itu jenisnya apa ya? Sekarang penilaian itu kan, ya, itu ada 2, 3 penilaiannya. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi kita pilah-pilah terhadap apa saja terkait dengan yang kita nilai. Oke, baik Pak, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Mau Pak Tanur ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Bisa meninggalkan masih banyak kekurangan nih Pak. Cara-cara baik. Baik. Ditutup dulu rekamannya Pak ya. Udah Pak ya?